Apa pertanyaan orang tua? Ketertarikannya di mana? Sempat nyampain ke kamu nggak? Cuma satu pertanyaan aja sih Bang. Apa itu? Kenapa kamu lebih memilih Islam dan meninggalkan Tuhanmu yang dulu? Oke. Apa yang lu jawab waktu itu? Menurut saya itu Islam itu bisa mengatur hidup saya. Momen saya yang paling lucu itu ketika pas ujian kan semuanya kan pelajarannya agama Islam ya. Iya. Semuanya itu agama Islam. Tetapi teman saya yang Islam malah nyontek saya gitu. Itu yang aneh Bang. Di Islam sendiri itu tidak ada paksaan Iya, gitu. nggak ada Kalaupun memang lu merasa terpaksa, kita sadar ulang lagi aja. Selamat datang di Rukun Podcast. Dan akhirnya menjelaskan ke orang tua langsung atau berapa lama durasinya? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Hmm. Jadi 2 tahun baru orang tua ngerasa apa namanya kok ada yang beda gitu. Setiap hari sholat, segala macam ngaji. Akhirnya orang tua juga di situ tertarik. Oh iya. Iya. Maksudnya tertarik ngeliatin kegiatan-kegiatan kamu, ngeliatin Iya, perubahannya. soalnya kan jarang di rumah juga kan. Biasanya kalau ada acara-acara kayak sholawatan, kayak majelis-majelis gitu, kita ikut aja. Nah, Maulid ya. Maulid, ya. Kebetulan juga ada temen anak majelis juga. Jadi kalau misalnya diajakin ya gas gitu Bang. Sokin aja gitu. Mantap. Apa pertanyaan orang tua? Ketertarikannya di mana? Sempat nyampain ke kamu nggak? Cuma satu pertanyaan aja sih Bang. Apa itu? Kenapa kamu lebih memilih Islam dan meninggalkan Tuhanmu yang dulu? Oke. Apa yang lu jawab waktu itu? Menurut saya itu Islam itu bisa mengatur hidup saya gitu. Kan kalau misalnya di Kristen kan kita ada aturan tapi kita tidak harus melaksanakannya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya melanggar kita minta nebus dosa juga bisa. Kalau misal di Islam itu kan kita dari sholat, ibadah, bangun tidur itu Ada aturannya. ada aturannya. Walaupun yang pertama-tama sih berat sih. Ada beberapa aturan yang mungkin menurut saya kenapa harus diucapin, mau ini aja diucapin, mau seperti halnya kayak mau pakai baju aja kan. Ada doanya. Kita biasanya kan tinggal pakai aja gitu kan. Kamar mandi juga masuk gitu kan. Ternyata itu ada doanya juga gitu, ada Kok sunnahnya. ada Ya. doanya gitu. Nah, jawaban yang lu sampaikan ke orang tua tadi puas atau mungkin makin kepo sama Islam juga ternyata orang tua? Ya, akhirnya semakin kepo. Kenapa orang ini malah makin dalam menelusuri Islam gitu. Itu dari situ sih. Seperti halnya tadi ikut-ikut majelis, sholat, akhirnya jarang di rumah tuh. Biasanya sehari itu paling siang doang ataupun malam doang. Biasanya baru ke rumah. Intinya habis sekolah itu biasanya langsung cabut lagi. Mana nggak tahu gitu. Pokoknya orang tua taunya kalau misalnya orang ini tuh agak beda, apakah salah pergaulan apa gimana. Tapi yang pasti orang ini beda tapi Positif. gitu. Tapi akhirnya login gak sih sebenarnya? Login. Orang tua dua-duanya login? Iya, login. Masya Allah. Beda berapa minggu ya? 1 minggu. Oke, jadi lu dulu kemudian akhirnya bertanya gitu kan sebenarnya iya. Islam seperti apa, Iya. bagaimana tadi. Akhirnya login juga. Iya, login. Masya Allah, luar biasa. Artinya menemukan hidayah ya, Iya. satu keluarga ya. Iya. Alhamdulillah loh. Terus ketika apa yang lu rasakan ketika lu berislam, kemudian keluarga juga. Jadi kan ibadah akan semakin nyaman lah ya. Secara praktek juga nggak perlu sembunyi lagi. Iya, mungkin lebih leluasa aja sih Bang. Kalau misalnya waktu itu ada batas-batasnya, kalau misalnya kayak mau ke keluar aja kita harus pelan-pelan ataupun segala macam. Pokoknya orang tua bagaimanapun jangan pernah tahu. Seperti ini kalau misalnya kita malam-malam pengen keluar gitu kan, lewat jendela gitu lompat aja. Pokoknya sampai orang tua nggak tahu pokoknya. Kita balik lagi udah gitu aja. Kalau sekarang malah lebih terbuka. Lebih terbuka. Jadi mau lewat balik tuh santai aja gitu. Terus nanya nggak sih ke orang tua, kenapa akhirnya mau mualaf gitu? Enggak sih belum sempat nanya. Belum sempat nanya ya, tapi ngerasa udah seneng aja ya. Iya, seneng. Alhamdulillah ini udah seiman gitu ya. Seiman dan seamin ya. Soalnya kalau keluarga kalau misalnya beda agama itu berat Bang. Iya. banget. Banyak sih narasumber kita, banyak yang nggak dipublish bahkan kita cut ataupun memang off the record di ngobrol kita di sebelum di syuting. Ya perjuangan mualaf tuh luar biasa. Justru sahabat rukun itu banyak yang nontonin Rukun Indonesia karena pingin mendapatkan hidayah atau misalnya ternyata perjuangan mendapatkan
keyakinan gitu loh. Iya. Itu luar biasa gitu loh. Masya Allah. Terus berarti ketika orang tua mualaf itu di masjid yang sama atau di Jakarta juga? Di Jakarta tapi beda masjid, Bang. Beda masjid ya. Masjid. Karena udah pindah rumah juga kan. Karena rumah yang lama itu apa namanya mau dijual, kita pindah ke rumah yang baru. Jadi otomatis mualafnya di perumahan kita yang baru. Masya Allah. Apa sih kesulitan nih BTW nih, kesulitan ketika lu mempelajari Islam? Ketika sudah Islam, orang tua juga sudah Islam, berarti kan lu akan lebih mudah lagi nih. Agak kesulitan belajar Islamnya di mana? Sebenarnya lebih ke apa ya? Ngajarin orang yang belajar dari nol gitu loh. Oke, berarti kayak huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah, baca Quran mengaji seperti ya. apa, gerakan sholat, wudhu itu lumayan agak berat gitu, Bang. Karena untuk mengingat hal itu kan agak susah. Bayangin aja kita yang muslim dari lahir aja kan berapa tahun itu prosesnya ya kan? Iya, itu. Kalau ini orang tua siapa yang ngajarin? Jan juga? Ada yang dari ustadz. Biasanya tuh saya hanya apa namanya mengingatnya lagi aja. Jadi tadi yang diajarin ustadz itu maksudnya seperti ini gitu. Terus biasanya saya praktekin itu aja. Jadi makin apa namanya orang tua itu makin mendalami lebih enak, lebih banyak, apalagi sama anak gitu kan. Berarti ujung tombak ya, benar ya. Jadi pintu hidayahnya lewat Jan ya. Ya. Masya Allah luar biasa ya. Tapi lingkungan alhamdulillah mendukung juga ya. Alhamdulillah mendukung juga. Maksudnya di sekitar rumah, kemudian keluarga dan sebagainya. Ya alhamdulillah mendukung semua, walaupun ada depan itu yang masih Kristen, masih Katolik. Ya maksudnya artinya secara keyakinan mungkin berbeda, tapi secara sosial gitu kan, karena kita Indonesia, kemudian kita memang bukan karakter yang saling menyebar kemusuhan gitu kan. Masya Allah luar biasa loh. BTW Jan, kalau berkenan, ajak aja orang tuanya datang ke sini biar kita sharing bareng ya enggak? Atau kita yang datang ke sana juga nggak masalah sih, silaturahmi karena salah satu value pinginnya kita Rukuni sebagai media, kita pingin juga apa yang sudah menjadi silaturahmi kita lakukan ini itu bisa berkesinambungan, berkelanjutan gitu. Walaupun memang kalau butuh ustadz mungkin kita arahkan ke ustadz mana gitu, komunitas juga ada, yang mualaf juga ada gitu. Jadi mungkin belajar Islamnya bisa lebih maksimal ya. Oke. BTW nih Jan, ketika belajar Islam dengan notabene-nya lu masih kecil, masih muda lah, masih SMP tadi, kemudian apa namanya di lingkungan yang mungkin mayoritas kata orang tua itu di situ banyak non muslimnya gitu. Ketika belajar Islam lu ada ujian-ujian tertentu nggak sih? Ketika ada penolakan atau lu justru malah tidak boleh belajar gimana? Alhamdulillahnya tuh ketika pas di kampung itu, walaupun ada ustadz itu yang memang tahu kalau misalnya saya itu Kristen, saya tetap diajarin menurut Islam seperti ini gitu. Jadi setidaknya membuka pandangan aja. Soalnya kadang-kadang pertama itu dulu saya kan karena pas apa namanya masa di Amerika itu, yang Islam itu teroris itu. Oke. Itu booming itu semakin apa ya negatifnya tuh tinggi gitu Bang. Itu lu rasakan itu? Iya. Kenapa kok sampai kayak gini gitu? Siapa yang ngajarin di agama tersebut? Ternyata setelah masuk ke Islam, ternyata itu hanya apa namanya oknum ataupun mungkin salah paham, salah beda cerita atau seperti apa gitu. Jadi dari situ saya mulai apa namanya diajarin sama ustadznya tentang husnuzon. Kalau misalnya ada terjadi sesuatu itu kita tidak bisa langsung mengambil keputusan kalau misalnya kayak gini tuh salah gitu. Jadi kita harus tahu apa namanya setidaknya yang terjadi itu apa dulu gitu. Betul, sebagai saksi. Itu sepakat. Karena apapun agamanya, aksi terorisme itu dilarang. Bahkan semua agama melarang itu mungkin gitu kan ya. Jadi ketika memang yang terorisnya mungkin dia agamanya Islam, agamanya yang non muslim yang lainnya, ya kita tidak boleh menyalahkan agamanya gitu kan. Tapi ya karakter orangnya gitu. Tidak boleh digeneralisir gitu kan. Terus ada lagi nggak ujian-ujian ketika lu belajar Islam tuh? Yang momen saya yang paling lucu itu ketika pas ujian kan semuanya kan pelajarannya agama Islam ya. Iya. Semuanya itu agama Islam, tetapi teman saya yang Islam malah nyontek saya gitu. Itu yang aneh Bang. Tapi waktu itu ujiannya agama Islam tetap ya? Islam. Oh, biasanya kalau ini kan ada sesuai dengan agamanya masing-masing kan ketika ujian agama itu. Tapi karena mungkin apa namanya semua diratakan di situ, Islam semua. Jadi
mau nggak mau kita ngerjain juga. Oke, dan teman Islam, teman Muslim lu itu nyontek lu ya? Ya gitu, malah nanyain itu. Dan lu bisa jawab itu? Bisa. Ternyata ada yang lebih Islam dari orang Islam gitu ya. Nah itulah tidak boleh digeneralisir karena ya di kita itu belajar ya masing-masing gitu kan. Setiap orang individu berbeda gitu kan. Tidak bisa merek entah itu agama, entah itu budaya, entah itu daerah, karena dia salah disalahin budayanya, disalahin daerahnya gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Tapi gini Jan, gue pengen mengonfirmasi sebenarnya lu tuh ada seorang nggak sih yang memaksa atau mencoba untuk mengiming-imingi untuk masuk Islam? Sebenarnya tidak ada. Cuma waktu itu banyak yang biasa bang, kayak bercanda gitu aja. Kamu itu bercanda. Kamu itu pantas kalau masuk Islam gitu. Kenapa kamu nggak login aja? Itu bang, itu masalahnya. Oke. Tapi nggak ada kan, maksudnya yang memaksa lu. Enggak. Lu masuk Islam lah, lu masuk Islam seperti ini, Islam begini. Enggak ya? Enggak. Cuma sering disindir itu aja bang. Oke. Karena kita minoritas gitu kan. Jadinya bercandaan sama temen ya. Iya. Bercandaannya keterlaluan membawa agama. Tapi lucunya kalau sama teman begitu sih. Gue waktu di kuliah juga sama. Kadang ya ejek-ejekannya ke sana gitu kan, walaupun sebenarnya nggak bagus ya. Tapi mungkin karena teman yang sudah deket, ada teman ya, Git, kalau seperti ini lu login tempat ke gua lah gitu kan. Sama lu misalnya, Git, gua ajarin dong mata kuliah segala macam gini. Ya tapi lu login tempat gua lah. Tapi itu kan sebenarnya dibilang positif, negatif ya, tergantung bagaimana pertemanannya ya. Tapi nggak ada yang maksa itu. Enggak sih. Karena pengen mengkonfirmasi bahwasanya di Islam sendiri itu tidak ada paksaan gitu. Kalaupun memang lu merasa terpaksa, kita sadar ulang lagi aja. Karena memang di Islam tidak ada paksaan dan harus benar-benar sesuai gitu. Ketika memang yakin, syahadat gitu kan. Kalau misalnya memang belum yakin, ya itulah yang harus dipelajarin dulu gitu. Masya Allah, menarik nih. Boleh sahabat rukun nih kasih tips nih, ini apa yang lu bisa sharing ke teman-teman yang seusia lu juga, masih belasan tahun gitu kan, tertarik juga sama Islam gitu, tapi memang kondisi yang lu tahu sendiri bahwasanya lingkungan, keluarga dan suasananya itu ya bukan Islam gitu kan, non Muslim kan keluarganya. Kasih tips dong gimana caranya biar bisa belajar bertahap kayak lu. Kita mempelajari agama ya pelan-pelan aja sih. Kalau misalnya pengen mempelajari Islam, lebih baiknya afdolnya juga lebih kepada ustadz. Cuma kalau misalnya hal-hal yang mungkin kalian ingin pelajari, kalian ingin tanyakan, misalnya seperti halnya sholat, kalian bisa tanyakan kepada kita, ataupun yang yang mungkin Islam, bisa diajarin tata caranya sholat gitu aja. Coba aja ya gitu untuk bertanya ke teman-teman ya, atau googling ya kan sekarang kan sudah gampang banget ya gitu ya. Karena memang ini Jan, teman-teman kita, subscriber kita, sahabat rukun itu macam-macam. Ada yang Muslim, ada yang non-Muslim juga gitu. Jadi kita memang ini channel Islam, tapi kita juga memberikan gitu kan informasi. Kalau misalnya non-Muslim tertarik segala macam, monggo aja gitu kan. Boleh lihat di Google gitu kan, YouTube, ataupun misalnya langsung nanya ke ustadz kayak kamu gitu kan ya. Masya Allah, menarik. Makasih banyak nih Jan, udah sharing sama sahabat rukun nih ya. Kalau boleh ditunggu nih buat bapak ibunya nih. Tapi kalau sahabat rukun nih, dia ini pakai masker karena memang sebenarnya lu tuh orangnya ekstrovert ya. Maksudnya kalau ngobrol tuh nyaman ya. Tapi karena perdana depan kamera gitu ya, dan pinginnya sharingnya itu bisa lebih maksimal pakai masker ya. Bukan karena COVID. Bukan. Kan udah dicabut bang. Udah dicabut ya aturan maskernya ya gitu. Jadi biar nggak penasaran nih sahabat rukun, ini kok kenapa sih maskeran gitu kan. Ya memang ada tipikal, kalau di rukun sih memang kita selalu memberikan kemudahan sih buat narasumber kita. Ada yang memang berkenan untuk bermasker, ada yang enggak, ada yang identitasnya harus ditutup atau enggak. Karena kan kita juga nggak mau kebermanfaatan yang bisa didapatkan sahabat rukun atau punya impact negatif buat narasumber kita gitu kan. Karena tidak semua narasumber punya perjuangan yang sama, karena beda-beda ya kan. Yang itu yang harus kita support juga buat sahabat rukun tahu gitu ya. Siap. Makasih banyak nih Jan buat sharingnya nih sahabat rukun. Udah gak deg-degan kan nih ya? Masih sih Bang. Masih ya, Masya Allah. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat, tentunya positif buat sahabat rukun. Dan kita juga dari Rukun Indonesia bisa selalu mendoakan Jan dan keluarga biar istiqomah. Kemudian
kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan terkait keislaman, baik itu dari orang tua maupun Jan sendiri, monggo chat aja kita. Nanti kita bisa arahkan ya. Bukan kita yang ngajarin sih. Kalau kita kan cuma masih belajar. Masih sering juga dikritik negatif ya. Kita masih belajar. Nanti kan kita ada komunitas, kita juga ada ustadz, kemudian ada apa namanya senior-senior kita yang bisa nanti bisa mengarahkan buat Jan dan keluarga. Thank you Jan, buat sahabat Rukun juga jangan lupa untuk di-subscribe tentunya biar kita bisa mengundang narasumber-narasumber yang insya Allah pilihan dan cerdas bagi mereka yang mau berpikir. Jangan lupa juga untuk di-like, komen, dan di-share. Thank you Jan, sahabat Rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.